Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Akbar Audio 95, channel yang membahas dunia sound system miniaturan, parlet miniaturan, dan band miniaturan bola ya. Nah, di kesempatan ini kami akan buat tutorial secara dari dasar bola ya. Jadi nanti mulai bahan-bahan baku, kemudian untuk kebutuhannya apa saja, dan untuk programnya nanti tak terterakan di deskripsi, tinggal download secara gratis. Jadi untuk pergerakan secara otomatis untuk project pertama, nanti setelah percobaan untuk gerak otomatis kita buatkan mixer baik secara tombol atau secara remote atau secara HP ya. Jadi untuk kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar, jadi untuk menggerakkan BEM itu kita membutuhkan servo. Bila kita dalam tutorial ini menggunakan 2 BEM, itu berarti membutuhkan 4 servo. Satu untuk pergerakan yang dua untuk pergerakan atas bawah. Nah, yang bagian atasnya nanti untuk yang dua ini untuk bagian bawah untuk menggerakkan kanan kiri. Jadi untuk BEM itu bisa bergerak atas bawah kanan kiri. Kemudian si servo ini nggak bisa bekerja sendiri boleh ya. Kalau sampean mau otomatis geraknya cuma kanan kiri atas bawah secara langsung, itu bisa menggunakan apa bola itu, tester servo yang biru yang ada potensinya itu, tapi nanti monoton ya, nanti jalannya monoton. Untuk sampean menggerakkannya nanti agar bisa kita program untuk gerak-geraknya, kita atur kecepatannya, kita membutuhkan suatu kontrol. Kalau saya biasanya menggunakan Arduino Uno untuk project-project BEM miniaturan. Sebenarnya untuk 2 BEM itu sudah cukup pakai Arduino Nano. Ini ada yang nano, kemudian pakai lolin ini juga bisa ini ya. Nanti terserah, nanti sahabat miniaturan pilih yang mana terserah. Pastikan kalau untuk coding dengan menggunakan HP, untuk IC di sini nampak untuk tulisannya ya. Ini nampak tulisannya, beda dengan yang polos. Kalau yang polos itu biasanya belum dibekali driver CH340 nya IC nya. Jadi nanti biasanya hanya bisa di coding dengan menggunakan laptop, PC atau yang lainnya. Untuk Android belum bisa. Sama untuk Nano juga seperti itu, usahakan cari yang ada tulisannya. Nanti tanyakan ke all shop-nya. Jadi coba cek untuk nanti sampean tanyakan dulu sebelum membeli nanti. Bahan kedua pula ya, yang terpenting ini untuk sampean menggunakan aki atau nanti dari listrik, sampean membutuhkan satu adaptor. Adaptor nanti disesuaikan untuk adaptornya, misalkan 12 volt, di sini yang ada 12 volt 1,5 ampere tertera pada tulisannya boleh ya. Nah, sementara suplai untuk servo dan Arduino kita harus mensuplai antara 5 volt untuk servo, untuk Arduino bisa 5 sampai 7, 9 juga bisa. Nah, dari situ kita membutuhkan step down boleh ya. Minimal satu untuk project 4 BEM nanti bisa menggunakan satu ini saja, kita setting di 5 volt. Untuk gerak otomatis boleh ya, untuk gerak otomatis kita bisa menggunakan satu saja. Kemudian untuk lampunya nanti terserah, boleh mau pakai yang polos. Nah, kalau saya biasanya kalau polos putih, hijau, biru itu menggunakan jenis ini yang CREE. Kalau sampean pakai yang RGB bisa seperti di video saya yang sebelumnya itu ada. Untuk yang RGB itu biasanya pakai yang 3x3 ya. Kalau ini RGBW
karena barusan yang ada itu untuk LED yang warna itu yang seperti ini. Jadi sementara saya buat tutorial pakai yang ini ya, nanti yang warna untuk perlampuannya boleh ya. Kemudian kita bahas untuk ke casingnya, casing ukuran. Sementara kita akan buat di ukuran lensa ukuran 23, ukuran 29 boleh ya. Untuk yang ada di all shop itu ukuran 29. Jadi kita membutuhkan paralon ukuran 1 in, dim 1 in. Nah, wis apa itu kalau sampean nanti nyebutnya terserah ya. Kalau nyarinya seperti ini, nanti kita potong-potong, kita kasih untuk ukurannya. Kemudian untuk casing bagian bawah, casing bagian bawah kita membutuhkan 1 2 3 4 potongan. Ukurannya 4 cm. Kemudian untuk lebarnya ke sini 5,5 cm. Sebanyak 4 buah. Nanti kita potong di situ boleh ya. Nanti kita potong, nanti kita rakit bersama-sama. Jadi membutuhkan 4 buah. Kemudian untuk bagian sampingnya kita juga membutuhkan 4 buah. 1 2 3 4. Untuk kiri-kirinya berarti kita membutuhkan 4 juga. 1 2, nanti kita buatkan lagi potongannya. Untuk sampingnya 5,5 kali 2,5. Jadi nanti tingginya 2,5 cm. Kemudian untuk sampingnya 3,5 kali 2,5. Baik, kita langsung ke bagian atasnya. Untuk bagian atas, untuk tipe 30 atau menggunakan lensa 29 yang ada, itu untuk ketinggiannya gini saja boleh, lebih enak. Nah, untuk ke atasnya ini bisa menggunakan 5,5. Kemudian untuk ke sampingnya, untuk bawah ini ukuran 3,5. Ukuran 3,5. Nanti kita rakit sampai jadi boleh ya, sampai jadi. Jadi saya jelaskan untuk ukuran-ukuran detailnya dulu. Kalau saya biasanya untuk samping itu menggunakan triplek boleh ya. Ya, yang ukuran ini kan nggak sampai selesai, soalnya kalau saya biasanya pakai triplek. Jadi kita potong dulu, nanti kita rakit boleh ya. Oke, kita lanjut pemotongan. Nah, ini setelah kita pemotongan dan mulai perakitan ya, nanti jadinya seperti ini. Jadi ini ukuran yang triplek ini ukuran 3,5, tingginya 2,5. Untuk yang ini 5,5, untuk tingginya 2,5. Untuk ini ukuran 4 kali 5,5 gitu boleh ya. Ini nanti untuk buat bagian bawahnya. Karena kita menggunakan 2 beam, jadi kita buat 2 rancangan seperti ini. Kemudian untuk ini kita siapkan untuk bagian atasnya. Ada 2 juga seperti ini nanti. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini boleh untuk tipe 30. Kemudian kita potong-potong untuk bagian nanti kepalanya. Untuk kepalanya kita ukur di sini tertera 4,5 kurang 2 ya, nanti bisa menggunakan 4,5 ya. Mungkin terkena potongan tadi jadinya cuma 4,5 kurang 2 mili ya. Kemudian untuk penutup depannya nanti, nah untuk seperti ini kan, ini ukurannya di berapa ini, mohon maaf ini. Nah 2,5 untuk ukuran tutup depannya, nanti 2,5. Nah untuk menyambungkan ini nanti tinggal sampean potongkan lagi, kita potongkan lagi ukuran 2,5 sentian, kemudian kita belah, kemudian kita paskan bagian dalamnya seperti ini ya. Nah ini kan ini bisa masuk seperti ini. Nah kita buat seperti ini nanti, model sok seperti ini ya. Kemudian fungsinya lagi ini untuk tatakan, lensa. Nah nanti potongkan lagi ukuran 0,5 senti,
ukuran setengah senti seperti ini. Kemudian nanti tinggal sampean buat bagian depannya, kita pasang bagian depannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan double ya, depannya kelihatan double. Ini untuk ngancing lensanya nanti. Jadi kurang lebih bentuknya nanti seperti ini. Nanti tinggal kita sok seperti ini. Terus untuk ukuran servo, itu kita ambil servonya dulu ya. Untuk cara melubanginya, ukuran servo nanti bisa disimak lagi. Nah, untuk bentuk servo kan seperti ini, untuk buletannya seperti ini. Jadi kita buatkan lubang sesuai lubang ini. Kita bor satu dulu, kemudian nanti kita lubangi besar, kemudian kita tambah lubang kecil. Nanti tak tutorialkan cara bikinnya agar rapi. Kurang lebih seperti ini, walaupun nggak rapi-rapi amat, kurang lebih seperti ini ya nanti jadinya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagian telinganya ini, telinganya servo ini kita potong, kita bersihkan. Kita buang bagian, bisa menggunakan tang atau pakai cutter atau apa terserah. Nah, kita bersihkan seperti ini. Ini kan nggak ada telinganya, antara kanan kirinya sudah nggak ada telinganya. Untuk jenis servo terserah nanti pakai yang apa. Jangan lupa chat untuk admin tokonya, nanti tanyakan untuk fisik barangnya gitu ya. Usahakan cari yang ada logonya Tower Pro, biasanya itu bagus. Yang ada Tower Pro nya ini bagus biasanya. Nah, kalau ini sampean pakainya yang terlalu tebal, maka untuk pemasangannya itu agak sulit ya. Kalau yang nggak terlalu tebal itu enak, tinggal kita pencet seperti ini. Nah, kita dorong nanti masuk seperti ini, masuk seperti ini nanti ya. Ini sudah jadi bagian kepalanya, tinggal kita pasangkan seperti ini. Nanti di sini bagian lensa. Ini nanti lensa kita pasang sini, kita kancing dengan lem tembak bisa, atau satu tetes lem seperti ini nanti bisa. Kita tetes pinggir saja, pokoknya jangan sampai kena lensa bagian tengah ya, nanti buram. Kemudian tinggal kita pasangkan tes seperti ini. Yang penting nanti bisa gerak dulu belo ya, projectnya nanti yang penting bisa gerak normal dulu. Oke, kita buat dua nanti belo. Kemudian untuk bagian bawahnya, nah karena ini belum kita lubangi, kita sekalian bikin tutorial cara ngelubanginya belo ya. Ambil bagi dua, kan tadi 4 berarti bagi dua. 5,5 berarti 2, sekitar 2,6 setengah atau berapa ya, nanti kira-kira ambil tengahnya gitu saja. Kemudian kita lubangi agak besar. Kalau nggak ada mata berpagoda, sahabat bisa menggunakan seperti cutter atau apa. Yang penting nanti kita bulatkan agak besar. Kalau nggak gitu, dulu saya pakai gunting. Nah, gunting sampean puter, nanti ukurannya ini sampean sesuaikan, sampean kira-kira nanti si servo masuk gitu ya. Setelah seperti ini tinggal kita kasih bagian bawahnya sedikit. Dan jadinya kurang lebih seperti ini. Kita ambil servonya lagi,
kita ambil servo. Nah, karena bentuknya servo kan seperti ini ya. Untuk bentuknya servo kan seperti ini. Kalau kita ambil tengah seperti ini yang harus dibuang yang bagian belakangnya ini. Yang bagian belakang ini kita buang. Kita potong. Terserah nanti motongnya pakai tang atau pakai cutter atau pakai pisau geraji boleh. Pokoknya ini intinya dipotong gitu wis, nggak ribet. Kita lihat, kurang besar dikit ya. Kita besarkan sedikit supaya bisa masuk. Arahnya nanti nggak harus ke belakang ya, sampai ambil ke sini juga boleh, ke samping. Tapi nanti jadinya malah kelihatan kelihatan mentul samping. Kita tes dulu dari depan biar enak. Nah, seperti ini. Setelah bisa masuk, kita pasang dari belakang, kita rapikan. Untuk bagian-bagiannya nanti biar terpasang dengan lurus, nggak boleh miring ya. Nah, untuk sesi kali ini ditemani si kenari-kenari sambil gemercik air, jadi sangat tenang, syahdu, biar santai. Kita pasang dari bawah seperti ini. Nah, ini lurus, nggak terkena ini. Bila kita tutup nanti ini nggak terkena, masih aman. Ini contohnya nanti ya, nanti kita tutup rapat. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian untuk perkabelannya kita lewatkan sini saja, langsung kita lubangi. Kita buatkan lubang bagian belakangnya. Kita buatkan lubang bagian belakang, terserah nanti kanan kiri yang mana wis terserah. Lalu tinggi, pelan-pelan boleh ya. Nanti kalau merosot kena tangan nanti bahaya. Untuk kepalanya ini kita potong dulu karena nanti juga kita sambung dengan kabel langsung ini. Nanti agar tidak ketarik, sahabat bisa menambahkan yang dalamnya kasih kasih seperti karet atau apa dalamnya biar nggak tertarik. Kalau saya biasanya langsung saya kancing lem gitu saja agar tidak ketarik. Nanti kabelnya lewat belakang seperti ini. Usahakan ini jangan sampai kejepit ya, jangan sampai kejepit. Kalau saya biasanya cuma saya minggirkan seperti ini, kemudian saya kancing lem saja. Kita kasih lem sedikit, kemudian kita tempelkan. Nah, seperti ini. Nanti ini walaupun ketarik, jadi kan yang ini masih anteng. Walaupun ini ketarik, ini masih anteng ini. Nanti tinggal kita tutup, kita rapikan. Ini sudah aman boleh ya. Kita tutup, langsung kita rapikan, aman ini boleh. Jadinya kurang lebih seperti ini. Nanti kita rapikan. Kemudian untuk bagian kerangkanya, di bagian kerangka bagi dua saja, ambil tengahnya, kita besarkan juga. Nanti untuk kepalanya itu, untuk bagian kepalanya mudah-mudahan nanti pas ini ya mata bornya ini. Kita lubangi agak besar seperti ini. Nah, fungsinya apa nanti untuk ini?
untuk kepalanya ini. Ini tak jelaskan dengan suwantai boleh ya, nanti biar nggak ketinggalan ya. Ini kita potong bagian samping-sampingnya. Kita potong untuk bagian samping-sampingnya. Jadi kita ambil bulatan tengahnya saja. Kita rapikan, kita potong bagian tengahnya saja. Jadi project 1 minggu ini nanti kita kejar mulai perakitan, pembahasan untuk programnya mulai otomatis sampai bisa dikontrol dengan remote gitu ya. Nah, ini kita masukkan bagian bawahnya sini. Ini ada yang kurang boleh ya. Kita rapikan lagi biar bisa masuk. Yang penting nanti pemasangannya ini benar-benar lurus gitu ya. Untuk pemasangannya harus benar-benar lurus. Karena nanti untuk presisi bagian atasnya nanti goyang nggak goyang itu tergantung dari sini nanti ya. Ya, usahakan benar-benar lurus dulu. Setelah dirasa sudah aman, lurus, bisa mulai kita pasang. Kita pasang seperti ini. Nanti ini kan geraknya seperti ini. Nah, untuk beam Anda sudah bisa goyang kanan kiri. Terus lanjut kita buat untuk bagian atasnya. Setelah pemasangan bagian atasnya selesai, jadi tinggal kita pasangkan untuk yang bagian servo atasnya ya. Ini kita kasih lem sedikit agar presisinya bagus nanti. Kita kasih lem sedikit saja agar kita enak nanti masangnya. Ini kita copot dulu bagian depannya. Kita buat presisi. Nah, seperti ini. Nanti untuk pemasangan bautnya, ini kan tadi kita lem ya. Untuk si hitam-hitamnya ini kan kita lem. Loh, mana? Oh, nancep di sini, mohon maaf ya. Mancep di sini. Nah, ini kan kita lem dulu di bagian sini, tapi ngelemnya nanti terakhir saja, jangan dilem dulu. Soalnya nanti kita kalau presisi kanan kiri kurang pas, ini sudah kena lem, kita malah sulit mau nyopotnya. Jadi kita lem terakhiran. Kalau sudah di finish kita lihat untuk sudut awalnya itu sama kanan kiri, baru mulai kita lem, kita baut seperti itu. Yang penting nanti jadi dulu seperti ini. Sekarang sudah bisa gerak kanan kiri, atas bawah nanti ya, seperti ini nanti untuk penutupnya. Kemudian kalau sampean mau ngecat dulu, terserah nanti dicat dulu. Untuk bagian belakangnya bisa sampean tutup dengan potongan sisa paralon biar ketutup rapi, atau sampean pakai spon. Kalau saya biasanya spon tipis itu, spon hitam tipis itu saya biasanya. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Nah, ini fungsinya jangan di lem dulu. Ini nanti biar kalau kita butuh kurang kanan sedikit atau kiri sedikit, nanti kita bisa merubahnya. Nah, taunya dari mana? Taunya ini kurang sedikit kanan kirinya itu setelah kita kasih program. Di bagian programnya nanti yang
kita sesuaikan kanan kiri itu. Nah misalkan sudut pertama 50 derajat seperti ini, kalau sudah kita lem ternyata sedikit seperti ini, nanti di jarak jauhnya akan kelihatan sangat jauh perbedaannya. Nah ini kita lem terakhir saja, kita baut terakhir, nanti bautnya tinggal dari sini. Nah untuk yang atas, yang bagian bawah dulu ya kita baut, kemudian yang sini kita baut satu persatu nanti. Next, setelah kita kasih programnya dan kita instalasi untuk perkabelannya, kita lanjut di part 2 nya boleh ya. Besok langsung kita kasih mulai programnya. Yang pertama program otomatis, kemudian untuk mixer, jadi kita secara berurutan 1 minggu ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak, jangan lupa like, share, dan komennya. Dan terima kasih semuanya untuk sahabat miniaturan yang sudah subscriber. Nah kita kasih untuk perkabelan sama, nah yang terpenting nanti untuk perkabelan ini, untuk pembahasan perkabelan ini banyak sahabat yang terjadi kendala, servonya getar atau yang lain, itu juga salah satu penyebabnya dari perkabelannya. Nah kita bahas juga di saat kita perakitan pula ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.